Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film action yang cukup menarik untuk kalian tonton. Film ini berjudul Six Bullets, menceritakan tentang seorang pria mantan prajurit yang setelah pensiun ia memutuskan untuk berjualan daging. Namun beberapa orang justru mengenalnya sebagai pencari anak. Ya, saat itu di berbagai negara maraknya penculikan terhadap anak di bawah umur. Suatu hari, pria ini didatangi oleh seorang pegulat profesional yang meminta bantuannya untuk mencari anaknya yang hilang sesaat mereka tiba di negara Moldova. Awalnya, pria ini menolak karena ia tak ingin melakukan kesalahan yang sama. Namun, hati nuraninya menuntun ia untuk membantu pegulat tersebut. Lantas, bagaimana dirinya mencari seorang anak kecil di sebuah negara yang cukup besar? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria bernama Samson Gowal. Saat itu, ia sedang menyamar menjadi salah satu pria yang hendak membeli para budak yang masih berada di bawah umur. Ia menjual kepada seorang pebisnis yang memang bergerak di bidang penjualan manusia secara ilegal. Karena Samson ingin melihat bagaimana wajah dari anak yang akan ia beli, akhirnya ia pun meminta pebisnis itu untuk memperlihatkan terlebih dahulu anak yang akan ia jual. Pebisnis itu pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengeluarkan anak tersebut. Di sana ia menjelaskan jika anak ini tengah dicari oleh orang tuanya yang siap untuk membayar mahal. Tak lama setelah anak itu diperlihatkan, ia menyuruh anak buahnya untuk segera memasukkannya kembali ke kamar. Mengetahui jika anak itu adalah anak yang sedang ia cari, Samson mulai menyiapkan segala rencananya. Di tengah kerumunan para anak buah pebisnis itu, ia tiba-tiba menyiramkan air keras kepada salah satu anak buah pebisnis tersebut. Dan pertarungan pun dimulai. Samson bergerak dengan cepat, membunuh mereka semua dan melenyapkan seluruh barang bukti. Setelah itu, ia langsung mencari anak tersebut dan dengan segera membawanya keluar. Sebelum Samson membawanya keluar, ia bertanya kepada anak tersebut apakah dirinya menyukai kembang api. Anak tersebut mengangguk tanda jika ia menyukainya. Akhirnya Samson pun kabur menggunakan sepeda motornya. Dan tak lama setelah itu ia meledakkan seluruh gedung tersebut menggunakan bom. Setelah ia rancang sedemikian rupa. Sebenarnya anak yang menjadi target bagi Samson bisa diselamatkan. Namun keesokan harinya saat ia kembali ke gedung tersebut, polisi menemukan dua mayat gadis kecil yang ditemukan tewas terbakar akibat apa yang Samson lakukan. Salah satu polisi yang mengenali Samson takkan menuntutnya, tetapi ia meminta Samson untuk berhenti melakukan pekerjaannya. Karena menurut ia, penculikan adalah tugas bagi para polisi untuk mengatasinya. Semenjak itu, Samson memutuskan untuk pensiun sebagai pencari anak yang tengah diculik. Kemudian scene berpindah kepada seorang pegulat kebangsaan Amerika yang bernama Andrew Faden, yang saat itu hendak melangsungkan pertandingan di sebuah negara bernama Moldova. Faden berniat membawa keluarganya yang terdiri atas istrinya serta anaknya yang bernama Becky. Setibanya mereka di sana, Becky benar-benar terkesima dengan keindahan Moldova. Ia bahkan meminta kepada ayahnya untuk memotret dirinya yang sedang berpose di hadapan salah satu kota besar di Moldova. Namun tanpa mereka sadari, seorang wanita sedang memantau Becky dan ia bahkan memotret nomor plat mobil yang Faden gunakan. Setelah itu, Faden dan keluarganya pergi meninggalkan bandara untuk beristirahat di sebuah hotel. Setibanya di hotel, Becky berniat untuk mengunggah gambar yang telah ia potret di jalanan Moldova. Tetapi ternyata sinyal di hotel saat itu sedang memburuk, sehingga Becky tak bisa mengunggah gambarnya. Akhirnya ayahnya menyarankan Becky untuk pergi ke balkon hotel agar ia bisa mendapat sinyal yang lebih baik. Ketika Becky pergi ke balkon hotel, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang memotret jalanan. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya kepada Becky sebagai Amalia. Awalnya semua biasa saja, tak ada keanehan yang terjadi. Bahkan Faden sebagai ayahnya merasa Becky sedang bersenang-senang di balkon. Namun setelah sekian lama Becky berada di atap, ia tak kunjung turun, sehingga Faden berniat untuk memeriksanya. Dan saat Faden pergi ke atap, Becky telah menghilang. Faden pun berusaha untuk memanggilnya berkali-kali, tetapi yang ia temukan justru sebuah surat yang berisi jika Becky sedang pergi keluar untuk membeli minuman. Melihat surat tersebut, Faden tak percaya. Ia pun memutuskan untuk bertanya kepada resepsionis hotel terkait keberadaan Becky. Setelah diperiksa cukup lama, ternyata resepsionis sama sekali tak melihat keberadaan Becky yang turun dari lobi hotel. Disinilah Faden dan istrinya mulai panik.
Mereka berusaha bertanya kepada orang-orang di jalanan dengan memperlihatkan wajah dari Becky, tetapi tak ada satupun orang yang menjawabnya. Karena waktu telah menunjukkan 1 kali 24 jam, akhirnya Faden dan istrinya melaporkan hilangnya Becky. Mereka bahkan menyiarkan konferensi pers di media untuk meminta kepada penculik Becky agar mau mengembalikan anak mereka. Faden telah menyiapkan uang yang cukup banyak agar Becky dikembalikan kepada mereka. Saat itu siaran tanpa sengaja ditonton oleh Samson Gould yang sedang bekerja sebagai tukang daging. Belum lama siaran itu tayang, Faden dan istrinya tiba-tiba mendatanginya di toko. Samson pun mengatakan jika toko baru saja tutup. Tetapi Faden menjawab jika ia mendatanginya bukan untuk membeli daging, melainkan meminta bantuannya untuk mencari keberadaan anaknya yang bernama Becky. Samson menolak. Ia menjawab bahwa orang yang Faden cari telah tewas, dan kini Samson yang asli hanya berjualan daging. Faden dan istrinya sempat memohon-mohon kepada Samson untuk membantu mereka. Tetapi Samson yang masih dihantui oleh 2 anak yang tak sengaja ia bunuh memutuskan untuk menolak membantu Faden mencari Becky. Karena merasa sia-sia, mereka berdua pun keluar dari toko dengan tangan hampa. Dan berhenti di situ saja, ayah dari Becky yakni Faden terus berusaha mencari keberadaan Becky. Ia bahkan sampai bertanya kepada salah satu gelandangan yang sedang berada di pinggir jalan. Gelandangan itu mengatakan jika ia mengetahui keberadaan Becky. Namun Faden harus membayarnya terlebih dahulu. Tak mau membuang waktu, Faden terpaksa membayar gelandangan tersebut. Dan gelandangan itu menjawab bahwa Becky berada di klub yang berada di depan mereka berdua. Akhirnya Faden memutuskan untuk masuk ke dalam. Di sana ia bertanya kepada bartender klub hingga kepada para pengunjung dengan harapan ada salah satu dari mereka yang melihat keberadaan Becky. Tetapi dari banyaknya pengunjung, tak ada satupun yang menanggapi pertanyaan Faden dengan serius. Mereka justru mengejek dan melecehkan Faden sebagai anak berumur 14 tahun yang telah memiliki bodi sempurna. Hal itu menyulut emosi Faden, sehingga saat penjaga hendak mengeluarkannya, Faden tiba-tiba menghajar dan melawannya. Terjadilah aksi pengeroyokan yang Faden alami. Awalnya, Faden bisa menahan setiap serangan yang dilayangkan padanya. Namun, karena jumlah para pengunjung serta beberapa penjaga terlalu banyak, menyebabkan Faden kewalahan sehingga ia terkapar dan langsung dihajar habis-habisan. Saat Faden sedang terkapar dan tak berdaya, lampu tiba-tiba mati. Semua orang terheran dengan apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba seorang pria berkacamata yang membuatnya bisa melihat dari kegelapan datang, menghajar mereka semua hingga tewas. Tak ada yang menyadari keberadaannya hingga lampu kembali menyala, dan ternyata pria itu adalah Samson Gould. Samson pun membantu Faden untuk bangkit dan membawanya ke toko. Di sana Samson memberitahu jika ia siap untuk mencari keberadaan Becky, dengan catatan ia akan membantu dan mencarinya sebisa mungkin. Samson tak ingin ada tekanan dari Faden agar membawa Becky hidup-hidup. Faden pun tentu setuju. Ia bersedia melakukan apapun asalkan Becky kembali ke tangannya. Keesokan harinya ternyata Faden dan istrinya dipanggil kembali oleh pihak kepolisian. Di sana mereka menjelaskan bahwa kemungkinan besar Becky diculik oleh para mafia. Ia meminta mereka berdua untuk bersabar dan berjanji bahwa akan membawa kembali Becky pada mereka. Tetapi istri Faden tak percaya dengan perkataan para polisi. Menurut yang ia tahu, setiap 24 jam berlalu, maka kemungkinan besar Becky ditemukan hidup semakin menipis. Polisi paham akan hal itu. Mereka meminta keluarga Faden untuk bersabar. Lalu polisi mengalihkan topik dengan membicarakan bahwa Faden menyewa seorang pria bernama Samson. Faden berkata jujur, ia mau melakukan apapun demi membawa kembali Becky. Di sana polisi menjelaskan bahwa Samson adalah seorang mantan prajurit sekaligus pembunuh bayaran. Terlalu bahaya untuk menyewa seseorang yang bukan bagian dari kepolisian. Ia juga menyertakan bahwa Samson pernah membunuh 2 orang gadis wanita tak bersalah dengan cara membakar gedung. Polisi berharap Faden dan istrinya bisa mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan kepada Samson dan membiarkan kasus ini mereka tangani. Di satu sisi, ternyata Samson telah bergerak. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat di mana para mafia penjual manusia ilegal berada. Saat itu Samson menyamar sebagai salah satu tukang paket. Ia pun meminta penjaga pagar untuk menandatangani barang yang akan ia kirim. Tetapi saat penjaga itu hendak mengeluarkan tinta di pulpen yang Samson berikan, ia tiba-tiba tak sadarkan diri karena sebenarnya Samson telah menyimpan racun di ponsel tersebut. Akhirnya Samson dengan mudahnya bisa masuk ke dalam dan mengobrak-ngabrik para mafia yang sedang menyeleksi setiap wanita untuk mereka jual. Di sana para mafia itu panik, berusaha membunuh Samson dengan usaha mereka
sendiri. Tapi mereka tak tahu jika Samson sangatlah cekatan, sehingga tak ada satupun dari mereka yang berhasil menangkap Samson. Lalu setelah itu, Samson bergerak dengan cepat. Ia menyekap pemimpin dari penjualan manusia itu dan menyayat tubuhnya agar ia mau memberitahu keberadaan Becky. Saat itu pria yang sedang Samson sekap menyebutkan jika dirinya tak tahu menahu soal keberadaan Becky. Namun Samson tahu bahwa ia adalah seorang pebisnis yang menjual manusia secara ilegal. Maka dari itu Samson menyuruhnya untuk segera mencari keberadaan Becky. Apabila ia gagal, maka Samson tak akan segan mengeluarkan bola matanya satu persatu. Kemudian Samson pun pergi dari kediamannya. Setelah Samson pergi, scene berpindah kepada seorang pria bernama Vlad yang merupakan anak buah dari pebisnis tersebut. Di tempatnya, Vlad sedang memaksa para anak-anak yang telah berhasil ia culik untuk memperlihatkan tubuh mereka masing-masing. Namun, tiba-tiba ia mendapat perintah bahwa terdapat sebuah perubahan rencana terkait seorang anak yang berhasil mereka culik. Anak itu bernama Becky. Ia ingin Vlad untuk segera membunuhnya. Vlad menerima perintah itu. Ia pun langsung pergi ke rekan-rekannya yang sedang menjaga Becky. Saat itu Vlad membawa bensin serta senjata, tetapi saat ia hendak membunuhnya, para penjaga Becky menolak dengan dalih jika mereka bisa memanfaatkan Becky daripada harus menuruti perintah dari bos mereka. Hal itu menjadi permasalahan yang cukup berat bagi Vlad hingga ia terpaksa membunuh anak buahnya sendiri. Setelah itu ia mengeluarkan Becky dari tempatnya. Setelah kejadian itu, Samson mendapat kabar bahwa terjadi pembunuhan terhadap anak kecil serta 2 orang dewasa di sebuah rumah. Samson pun dengan cepat pergi ke TKP dan di sana ia melihat seorang mayat anak kecil telah terbakar habis. Polisi yang mengenali Samson memberitahu jika sindikat penjualan manusia ilegal telah membunuhnya. Samson tak percaya dengan hal itu. Ia merasa gagal karena tak bisa membantu Faden dan istrinya dalam mengembalikan Becky. Karena bukti masih belum cukup kuat, mereka pun menunggu hasil otopsi terlebih dahulu di rumah sakit. Setelah cukup lama menunggu, tak lama kemudian dokter menghampiri mereka. Di sana dokter memberitahu bahwa tes DNA terhadap mayat anak itu cocok dengan DNA milik Becky. Mendengar hal tersebut, istri dari Faden langsung tak kuasa menahan tangis. Ia menyalahkan Samson atas segala hal yang telah terjadi. Samson hanya bisa terdiam karena telah mendapat kabar pasti mereka memutuskan untuk hendak kembali ke Amerika. Sementara Samson, ia diantar oleh anaknya kembali ke toko. Di sana Samson meminta anaknya untuk segera pergi meninggalkannya sendiri. Lagi dan lagi, Samson dikelilingi oleh rasa bersalah. Ia meminum banyak sekali alkohol untuk melampiaskan rasa bersalahnya. Tentu dengan dihantui oleh beberapa anak yang telah ia bunuh secara tanpa sengaja. Saat beberapa tegukan telah Samson habiskan, ia perlahan mulai merasakan halusinasi. Di satu sisi, Samson juga merasakan adanya kehadiran seseorang. Dan benar saja, beberapa pria telah mengelilinginya. Salah satunya adalah pria yang ia siksa, pemimpin dari sindikat penjualan manusia ilegal. Di sana mereka menyiksa Samson secara habis-habisan. Samson dicambuk beberapa kali hingga membuatnya kesakitan. Saat di tengah situasi itu, Samson tiba-tiba teringat akan sesuatu, yaitu ciri-ciri dari Becky. Disitulah Samson yakin jika Becky tak benar-benar tewas. Akhirnya Samson memutuskan untuk melawan balik. Dimulai dengan menghajar orang yang telah mencambuknya. Kemudian ia membalikkan keadaan, membunuh semua orang yang berada di tempatnya saat itu. Dan ternyata tak disangka anak Samson yang menyadari situasi itu turut ikut membantunya. Beruntung Samson mendapat bala bantuan setelah ia berhasil membunuh semua orang tersebut. Ia meminta kepada anaknya untuk mengantar dirinya menuju bandara. Di sana Samson dan anaknya mencegah Faden dan istrinya yang hendak kembali ke Amerika. Samson menjelaskan bahwa Becky masih hidup. Menurut foto yang ia dapatkan, Becky selalu menggunakan gelangnya di tangan kanan, sedangkan di mayat yang ditemukan oleh pihak kepolisian, Becky mengenakan gelangnya di sebelah kiri. Mendengar alasan yang cukup masuk akal, akhirnya Faden dan istrinya mengurungkan niatnya untuk kembali ke Amerika dan menambah harapan mereka jika mungkin saja Becky masih dinyatakan hidup. Pencarian Becky dimulai dari dokter yang menyatakan jika DNA yang berada di mayat yang terbakar itu adalah Becky. Samson menculiknya saat ia sedang lengah. Lalu dokter tersebut diinterogasi agar memberitahu mereka kepada siapa ia bekerja. Dokter itu menjawab jika ia bekerja kepada Stelu, pemimpin dari sindikat penjualan manusia ilegal. Mendengar hal itu, Faden dan istrinya tak mengerti. Namun Samson tahu ia harus bagaimana. Samson pun menelpon anaknya untuk meminta anaknya mencari tahu apa yang Stelu inginkan dengan gadis Amerika yang selalu diculik. Kemudian Samson langsung mengamankan mereka berdua ke sebuah rumah yang Samson jamin. Ia menjamin mereka berdua akan aman.
Samson menjelaskan bahwa Stelu adalah seorang wakil menteri keamanan negara. Itulah yang membuat dirinya sulit untuk ditangkap dan diketahui pergerakannya. Samson meminta Faden untuk menjaga diri dan tak menerima orang lain selain dirinya atau Becky. Kemudian ia membekali mereka berdua dengan senjata. Lalu scene berpindah pada Samson yang menemui rekannya yang bekerja sebagai polisi. Samson memberitahu bahwa penculik dari Becky adalah Stelu, wakil menteri keamanan negara. Mendengar hal itu ia terkejut, tetapi tiba-tiba anak buah Stelu datang dan memaksa Samson untuk menghindarinya. Scene kembali berganti. Kini kita melihat bagaimana situasi Becky yang ternyata sedang ditahan di sebuah penjara terbengkalai. Di sana ia dilayani oleh seorang wanita yang telah menjadi budak para anak buah Stelu. Ketika melihat kesempatan, Becky meminta wanita itu untuk membawakan peralatan miliknya seperti bedak dan ponsel. Namun ia menyarankan Becky untuk tidak bertindak bodoh. Ketika ia sedang membawakan makanan untuk Becky, ternyata wanita itu lupa untuk menutup pintu kamarnya. Sehingga Becky berusaha untuk keluar. Ia mencari jalan demi jalan agar dirinya bisa mengambil ponselnya yang sedang ditahan. Beruntung Becky menemukan ponsel tersebut dan ia pun langsung bersembunyi sembari berusaha untuk menelpon kedua orang tuanya. Tak disangka telepon tersebut tersambung dan Becky langsung meminta ayahnya untuk segera melacak keberadaan dirinya menggunakan aplikasi Find My Phone. Faden yang tak bisa berkata apa-apa hanya menuruti permintaan anaknya. Ia meminta Becky untuk tetap bersembunyi di saat mereka sedang berusaha mencari keberadaannya. Tetapi usaha Becky tak berlangsung dengan lama karena anak buah Stelu telah kembali dan mulai menyadari jika Becky menghilang. Ia pun langsung mencarinya dan tak lama Becky berhasil ditemukan. Lalu ia dikembalikan kembali ke kamar. Namun beruntungnya Faden ternyata berhasil menemukan keberadaan Becky yang ternyata berada di sebuah penjara di perbatasan Ukraina. Mereka pun memutuskan untuk mencari dan menyusuli Becky sendirian. Di tengah perjalanan, Faden menelpon Samson untuk memberitahu jika ia telah menemukan keberadaan Becky. Mendengar hal itu, Samson berusaha untuk menahan mereka. Tetapi tiba-tiba Faden menutup teleponnya. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah tempat penjara terbengkalai. Di sana mereka melihat seorang penjaga. Akhirnya Faden dan istrinya berusaha mencari cara untuk mengelabuinya. Diawali oleh istri Faden yang memberitahu jika ia sedang tersesat. Sebenarnya penjaga telah menyarankan istri Faden untuk mundur karena ia sedang berada di area private. Tetapi tiba-tiba Faden datang mencekiknya hingga tewas. Mereka pun mengambil senjata penjaga tersebut dan mulai meringsek masuk ke dalam. Setibanya di dalam, Faden melihat keberadaan Becky. Mereka berdua pun bergegas mengejarnya, tetapi sayang mereka tertangkap basah. Becky dan istrinya pun diminta untuk menyerah dan hendak dibunuh. Namun lagi-lagi keberuntungan datang ketika Samson tiba di waktu tepat. Ia membunuh ketiga pria itu dan mulai membantu Faden dan istrinya. Flat yang berada di dalam mulai resah dengan kehadiran Samson. Ia pun mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengejar dan membunuh Samson beserta orang tua dari Becky. Tetapi Samson sangat cerdas. Ia telah menyiapkan segalanya. Saat melihat beberapa mobil dan para pria bersenjata lengkap, Samson mengeluarkan sebuah bazooka. Ia meminta kepada Faden dan istrinya untuk melemparkan granat sesuai dengan aba-abanya. Dan saat Samson menembakkan bazookannya, ia langsung menyuruh mereka berdua untuk melempar granat yang dipegang. Dengan cepat ledakan terjadi dan membunuh para anak buah Flat. Karena Samson terlalu cerdas, Flat memutuskan untuk menarik semua anak buahnya dan lebih memilih untuk memancing Samson ke dalam perangkap mereka. Karena mendapat kesempatan, Samson langsung bergegas masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Becky. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Tanya yang meminta untuk dibebaskan dengan dalih dirinya tahu di mana keberadaan Becky. Karena membutuhkan bantuan, mereka pun melepaskan Tanya yang langsung menuntun mereka melihat pergerakan Samson. Flat tiba-tiba menelponnya. Ia memberitahu jika dirinya siap menukar Becky dengan Tanya. Samson pun setuju dengan hal itu. Lalu mereka berdua mengadakan sebuah pertemuan di pertengahan gedung. Flat memberikan ancaman jika mereka berani membohonginya, maka Becky akan mendapatkan luka. Ia tak main-main. Flat memotong salah satu jari milik Becky untuk menakut-nakuti kedua orang tuanya. Faden semakin ketakutan, tetapi Samson meminta mereka berdua untuk tetap tenang. Dengan aba-aba yang Samson perlihatkan, ia memiliki cara untuk mengelabui Flat. Terbukti ketika Faden dan istrinya membawa Tanya kepada penukar, mereka langsung dengan cepat membawa Becky. Sementara Flat langsung menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh mereka berdua.
Tetapi yang terbunuh justru anak buahnya sendiri, karena Samson yang ia lihat di kamera adalah Samson tipuan. Ia mengelabui kamera untuk terus memutar video yang ada. Akhirnya semua orang berhasil selamat dan Flat berhasil terbunuh setelah tanya menembaknya. Tak lama kemudian, para polisi dengan cepat mengerubungi tempat itu dan mengamankan seluruh anak buah Flat. Akhirnya Becky berhasil diselamatkan. Faden tak henti-hentinya berterima kasih kepada Samson karena mau membantunya mencari Becky. Mereka pun lalu berpamitan dan kembali pulang ke Amerika. Sementara scene terakhir di film ini menampilkan Stellu yang saat itu hendak berbicara dengan pendetanya di gereja. Stellu ingin mengakui perbuatannya dan ingin bertobat. Namun alih-alih berbicara dengan pendeta, ia justru berbicara dengan Samson yang dimana langsung membunuhnya di tempat. Tamat.